Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat beribadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak cintai dari kelas 1 sampai kelas 6, kalau kita lihat fenomena di dunia hewan, ternyata berpuasa itu juga dilakukan oleh beberapa hewan. Gunanya untuk mengembalikan metabolisme tubuhnya menjadi lebih baik. Dua di antaranya adalah binatang ulat, ya, ulat dan ular. Memang ada kesamaan dari sisi hampir sama ya bentuknya, tapi kalian bisa pun membedakan. Yang pertama ular itu dia akan melakukan puasa makan ketika dia mengelupaskan kulitnya. Ya, dia nggak puasa. Sebelum dia itu dia makan apa saja, makan katak, makan ular, makan tikus, makan katak dan lain sebagainya. Makannya yang biasa ular makan. Nah, manakala ketika dia mau mengelupaskan kulitnya agar mengembalikan staminanya, dia berpuasa dulu sampai waktu yang ditentukan, kemudian terkelupaslah kulitnya. Kemudian yang kedua, ulat pun sama. Kalau kalian lihat ulat di dedaunan sini, di pohon sini, kita lihat rasanya sehari-harinya ulat itu makan terus. Tapi satu waktu dia akan menjadi kepompong, berpuasa. Kemudian dia akan menjadi makhluk yang baru yang berubah. Nah, perbedaannya antara puasanya ular dan puasanya ulat ini ada pada setelah berpuasanya. Kalau ular, yang pertama dia sebelum berpuasa dia berbisa, makan makanan tadi entah itu katak, tikus dan sebagainya. Setelah dia berpuasa, kemudian ganti kulit, ternyata tidak ada perubahan dari ular tersebut. Dia bentuknya masih sama, ya, kemudian makanannya masih sama. Tapi beda dengan ulat ketika dia berpuasa jadi kepompong, ternyata setelah keluar dari kepompong dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, setelah dia menjadi kupu-kupu, ternyata dia memiliki fungsi yang berbeda. Ketika dia jadi ulat, dia jadi hama petani. Dia makan sepanjang hari. Tetapi manakala ketika dia menjadi kupu-kupu, dia malah menjadi kawannya petani. Karena kupu-kupu itu bisa membantu penyerbukan tumbuhan. Begitulah sekiranya kita melihat hikmah dari dua peristiwa tersebut terhadap puasa kita. Setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya, tentunya kita berharap untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelum datang Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Tetapi kalau setelah Ramadan kita masih seperti itu saja, masih misalkan mempertahankan perbuatan yang jelek, tidak kemudian berubah, maka sesungguhnya puasa kita itu sebagaimana ular tadi. Dia hanya berpuasa saja, tapi ketika dia setelah puasa,
dia masih dalam wujud yang sama, dalam kebiasaan yang sama. Tetapi kalau setelah puasa kita kemudian menjadi orang yang lebih baik, ya, maka kita melihat filosofi ulat tadi. Ulat yang tadinya jadi hama, ketika dia berpuasa jadi kompong-kompong, jadi kupu-kupu, kemudian dia menjadi sahabat petani, menjadi manfaat bagi orang lain. Ya. Oleh karena itu dari alam yang luas ini dan dari makhluk Allah bernama ular dan ulat, ternyata ada pelajaran berkaitan tentang berpuasa. Semoga harapan kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu bisa kita wujudkan setelah kita melewati serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.